Saya Gumintang. Saya berasal dari Kota Lumajang, Jawa Timur. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya, yang dimana pengalaman saya itu pengalaman paling buruk di hidup saya yang pernah saya alami. Jadi awal mulanya saya diajak keluarga saya untuk kumpul keluarga di rumah pade saya, yang dimana rumahnya itu di sebuah desa pelosok yang ada di Kota Lumajang. Setelah lama acara berlangsung, kemudian saya diajak om saya untuk ke belakang rumah menyusul pade saya, yang kebetulan di belakang rumah itu pekarangannya pade saya yang isinya tanaman-tanaman atau pohon-pohonan. Di situ ada pohon bambu, pohon ketela, pohon pisang, sayur-sayuran, dan masih banyak tanaman lain. Pas udah di belakang rumah pade saya ketemu pade saya itu, nggak tahu kenapa dia nantangin saya untuk melihat makhluk-makhluk yang ada di pekarangannya. Karena kebetulan pade saya itu kan guru spiritual yang ada di kampung. Biasa ya, orang kampung itu, orang desa, orang kampung itu kan ilmunya rata-rata melebihi batas manusia normal. Kemudian dengan pade ini saya disuruh duduk di depan pohon bambu, dan pade saya mencoba membuka mata batin saya kira seperti itu kurang lebih. Jadi saya memejamkan mata, pade saya memegang mata saya, kemudian disuruh melek. Setelah melek, saya melek dengan biasa. Saya kira nggak ada apa-apa. Ternyata di luar ekspektasi saya, yang dimana para makhluk-makhluk ini ternyata lebih banyak dari yang saya kira. Jadi berasanya itu seperti kalau kita nonton konser dan kita ada di tengah-tengah penonton. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kita di tengah-tengah diapit oleh makhluk-makhluk yang seperti itu. Ternyata kata pade saya, kita itu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti ini. Jadi nggak usah bingung, nggak usah kaget kalau seandainya kita bisa melihat, katanya dunia itu sempit, lebih banyak isinya. Tapi saya buka mata itu juga nggak lama ya, cuma sebentar, dan akhirnya saya menutup mata saya dan saya memilih menangis karena saya sudah nggak kuat, karena udah melebihi ekspektasi saya. Ada yang berupa makhluk nggak ada kepalanya, ada yang berupa binatang, ada juga yang mukanya nggak ada, dan masih banyak lagi macam-macam. Saya nggak begitu melihatin karena saya waktu itu langsung memejamkan mata dan saya menangis. Pada saya langsung menyuruh saya diam, dan pada saya menutup mata batin saya lagi dengan ilmunya. Kemudian waktu saya buka mata, setelah mata saya ditutup batinnya itu, saya tapi tetap ngerasa kalau di tempat itu masih banyak, karena saya barusan kan udah melihat di situ itu ada beberapa makhluk. Jadi saya lebih memilih untuk lari. Pas sudah sampai masuk di rumahnya, baru di situ saya ditanya-tanya oleh pade saya, ditanya pade saya, Kau dulu apa li? waktu saya jawab, itu artinya kamu lihat apa gitu. Terus saya menjawab, pokoknya wis wake, aku ora wani kadang delok meneh. Jadi saya jawab,
pokoknya udah banyak, saya nggak akan berani lihat itu lagi. Sepadi saya cuma bilang ora popo, jenenge urip iku ancen berdampingan, jadi nggak usah wedi. Soalnya sepenting adewe orang ganggu de orang ganggu adewe. Jadi kurang lebih artinya nggak apa-apa, hidup kita itu memang berdampingan, jadi selama kita nggak ganggu dia, dia juga nggak ganggu kita. Jadi dari situ saya dan keluarga saya langsung pulang, dan saya udah berjanji nggak akan membuka mata batin saya lagi, karena itu adalah pengalaman terburuk saya. Jadi buat kalian yang masih penasaran dengan mata batin, kalau pikiran kalian gak kuat, jiwa kalian gak kuat, lebih baik gak usah. Tapi jika kalian memiliki penasaran yang tinggi, sok coba aja, gak apa-apa. Tapi itu lo mau lagi nggak sih buka mata batinnya? Kalau meskipun dulu bocah ya, sekarang udah umur 20 lebih, dan saya masih tetap gak berani. Ada nggak sih setan cantik yang lo lihat? Kalau selama yang saya lihat di sana waktu itu nggak ada tuh namanya setan cantik. Cewek ada, tapi mungkin matanya nggak ada, apa mukanya yang nggak ada rata gitu. Seru ya. Iya, jadi kalau cantik yang bener-bener cantik mungkin itu hanya jelmaan yang ada di TV-TV ya, yang atau cerita-cerita dongeng yang biasanya orang ceritain. Tapi waktu kejadian itu saya nggak ngeliat yang seperti itu. Oke deh. Tapi selain pas dibuka mata batinnya, pernah ngeliat makhluk lain nggak? Saat mata batin tertutup, selain di saat itu, ada cerita lain nggak? Kalau kata orang di desa saya ya, kalau orang pernah buka mata batin dan meskipun itu ditutup, tapi nantinya bakalan masih ada lah bekas-bekas mata batin yang masih kebuka. Kalau saya selain kejadian ini pernah diliatin sosok makhluk, tapi nggak seserem yang kejadian itu. Kalau ini makhluknya udah menyerupai orang, dan bisa dikatakan kalau kata orang Jawa itu genderuwo ya, karena genderuwo itu kan makhluk yang pandai untuk meniru manusia kan. Jadi mungkin itu aja sih. Kalau yang berupa yang kayak kejadian itu masih belum. Nanti di sini dikit aja ya. Kasih banyak ya, Mas. Terima kasih Mas Guminta. Iya. Boleh saya minum?